A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dimulai dengan ayat 9. Dimulai dengan kata yukhadi'una. Di sini ada huruf ya sifatnya rokhawah dan juga jahar, jadi pastikan karena bersifat rokhawah suaranya dialirkan, jadi jangan langsung mengatakan yuho, tapi yuho ada suara ya mengalir. Yuho sebelum kita melafalkan harokatnya. Kemudian kho sifatnya sudah saya sebutkan di video sebelum ini. Silakan teman-teman menyimak terlebih dahulu video sebelum ini dan kembali lagi ke video ini tentunya. Kho kan dia bersifat isti'la dan dia berharokat fathah dan terdapat setelahnya alif, dan di sini tafkhimnya harus benar-benar jelas. Jadi jangan enggak. Yukhadi'un. Nah, kemudian banyak dari kita yang membaca kho dengan serak yang berlebihan, suara serak yang sampai kho enggak seperti itu cara orang Arab melafalkan huruf kho. Jadi biasa aja kho. Kemudian dal syiddah, jadi suaranya tidak dialirkan yukhadi. Kemudian ain bainiyah, suaranya dialirkan sedikit sebelum kita melafalkan harokatnya. Kemudian dia juga bersifat jahar tentunya, makhrajnya di pertengahan tenggorokan kita. Kemudian ini ada mad tabi'i, ini juga mad tabi'i. Ini mad tabi'i 2 harokat. Kemudian lafzul jalalah, karena sebelumnya berharokat fathah, kita akan membaca tebal. Yukhadi'una Allah. Seperti itu ya. Allah, nallah. Jangan nallah. Enggak. Nallah. Baik. Kemudian ha, dokhawah, jadi alirkan suaranya. Kemudian ada alif lam syamsiyah. Kemudian ada zal, berharokat kasrah, setelahnya ya sukun, mad tabi'i. Di sini ada hamzah yang dibaca panjang 2 harokat, namanya mad badal, seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ada mad tabi'i. Kemudian ini juga mad tabi'i pada huruf mim, berharokat fathah, setelahnya ada alif. Dan di sini hati-hati ada kho sukun. Kho karena bersifat rokhawah, suaranya ditahan terlebih dahulu. Dan pastikan suara tafkhimnya jelas. Yakh. Jangan yakh, tapi yakh tebal. Yakh. Kemudian ain dhammah, setelahnya wawu sukun, mad tabi'i. Kemudian di sini ada tanda mad, tanda panjang, tanda seperti bendera, dan setelahnya ada hamzah. Namun karena antara tanda mad dan hamzah terpisah dalam 2 kata, ini disebut dengan mad jaiz, seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelum ini. Kemudian ada nun mati bertemu dengan fa, ikhfa. Jadi saat melafalkan dengung, posisikan bibir di makhraj huruf fa. Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam pada makhraj huruf fa. Kemudian ada sin berharokat fathah. Makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam, dan dia juga bersifat rokhawah dan punya sifat sofir, jadi jelas harus perjelas suara sinnya. Jangan anfusa, enggak. Sa, anfusahum. Kemudian di sini ada mim mati, setelahnya waw, disebut dengan izhar syafawi. Kemudian ini ada tanda mat lagi, mad tabi'i, huruf mat maksud kami. Kemudian ada shin sukun, karena dia bersifat rokhawah, suaranya tahan, dan juga bersifat tafashi, jadi suara shinnya harus jelas. Yash, jangan yash, enggak. Yash'urun, dan diakhiri dengan mad arid. Kita baca dari sini sampai dengan sini, dan kemudian kita langsung mulai dari sini sampai dengan akhir ayat. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Sekali lagi.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Oke, kemudian ayat 10 dimulai dengan huruf fa, fi. Fa berharokat kasrah, setelahnya ada ya sukun. Nah, ini jika teman-teman menggunakan mushaf versi Madinah atau cetakan Arab, kita tidak akan melihat dua titik di sini, tapi ini merupakan ya mati, dan ini dibaca dua harokat. Kemudian ada matobi'i di sini. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim, disebut dengan idgham mimi. Itu saat mim mati bertemu dengan mim. Karena kita melihat setelahnya huruf mimnya bertasydid, maka di sini hukumnya dibaca dengan gunnah yang panjang. Bihimma, bihimma. Kemudian ada ro berharokat fathah, dibaca tebal. Kemudian ada bod, makhrajnya di tepi lidah kita atau tepi lisan. Mulai dari pangkal tepi lidah sampai dengan ujung tepi lidah, bertemu dengan langit-langit atas yang bersebelahan dengan gigi geraham atas, kiri atau kanan, atau bisa dua-duanya. Kemudian ada zai, makhrajnya sudah disebutkan sama seperti dengan makhraj huruf sin dan sod. Kemudian di sini ada lafzul jalalah lagi, sebelumnya harokat dhammah, ini juga dibaca tebal. Dan di sini ada huruf dhad berharokat tanwin fathah. Karena nanti kita akan berhenti di sini. Jadi saat kita melihat ada tanwin fathah di akhir bacaan, jika itu bukan terdapat pada huruf ta marbutoh, ini dibaca dua harokat. Ini namanya mad iwad. Kemudian berikutnya walahum, ada mim mati bertemu dengan ain. Walahum, jadi seperti itu ya. Tahan sedikit mimnya. Walahum hum. Kemudian ain, za. Kemudian ada ba bertanwin dhammah, setelahnya hamzah idhar. Kemudian ada huruf mad di sini. Kemudian kita bisa melihat di sini ada tanwin. Ini sebetulnya tanwin. Cuman karena setelahnya terdapat huruf ba, nah tanwinnya diganti dengan mim, karena kita akan merubah suara tanwin menjadi suara mim. Kemudian di sini kita akan membaca dengan gunnah yang panjang. Tapi panjangnya, perhatikan, tidak sama seperti saat kita memanjangkan gunnah di mim bertasydid. Jadi pendekkan sedikit kadar panjang gunnahnya. Kemudian ini mad tabi'i, dua harokat, ini juga dua harokat, ini juga dua harokat. Kemudian di sini ada kaf sukun dan dia bersifat hams. Pastikan hafalkan hamsnya dengan jelas. Yak, yak, jangan yak, enggak. Yak. Kemudian diakhiri dengan mad 'arid lis-sukun. Kita baca, kita berhenti di sini dan langsung kita mulai dari sini sampai dengan akhir ayat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat 11, wa idza, jangan dibaca wa idza, enggak. Wa idza. Kemudian sini dengan tabi'anya qaf, hati-hati jangan dibaca seperti kaf. Qila, enggak, dia bersifat jahar, jangan terdengar, tidak boleh terdengar suara aliran nafas. Qila, dan tidak boleh dilafalkan dengan suara tafkhim yang berlebihan. Qila, enggak, biasa aja. Qila. Kemudian qila lahum, hati-hati nih kelibet lidahnya saat melafalkan dua lam. Lalla, qila lahum, enggak. Qila lahum. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan la idhar syafawi. Mad tabi'i dibaca dua harokat. Nah, di fa-nya ditahan suaranya karena dia bersifat rokhawah. Tufsidu. Ini mad tabi'i dua harokat, ini juga mad tabi'i dua harokat. Kemudian ada alif lam qamariyah. Tandanya kita bisa melihat setelah alif lam tidak bertasydid, maka lamnya dibaca jelas. Fil. Kemudian hati-hati ada ro sukun, sebelumnya fathah, dia dibaca tebal.
Kemudian dhad berharokat kasroh. Kemudian ada qaf dibaca panjang. Nah, saat huruf isti'la berharokat fathah setelahnya alif, ini tingkatan tafkhimnya paling jelas menurut Imam Ibnul Jazari. Kemudian ada lam harokat dhammah, setelahnya ada wawu sukun. Ini huruf mat. Nah, kita bisa melihat di sini ada tanda bendera. Berarti ini merupakan tanda mat yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Ternyata di depannya kita bisa melihat ada huruf hamzah. Ini satu kata dan ini kata yang berbeda. Maka ini disebut dengan mat jaiz munfasil. Kemudian kita melihat di sini nunnya bertasdid, maka dibaca dengan gunnah yang panjang. Innama, sama seperti di sini, mim tasydid. Kemudian ada ha sukun karena dia bersifat rokhawah, suaranya ditahan. Jangan nahnu, enggak. Nahnu. Kemudian ada shad juga bersifat rokhawah, jadi suara ini juga ditahan. Sama seperti ha. Muslihun, muslihun. Seperti itu ya. Kita baca. Nanti kita akan berhenti di qalu. Nanti kita ulang lagi dari qalu sampai akhir ayat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemudian ayat berikutnya ada hamzah, lam, setelahnya huruf mat. Lamnya berharokat fathah. Ini tanda mat lagi nih, tanda bendera. Berarti ini harus dibaca lebih dari 2 harokat. Ini mat jaiz munfasil, dibaca panjang sepanjang 4 atau 5 harokat. Kemudian hati-hati ada hamzah berharokat kasroh, setelahnya nun bertasydid. Jangan diayun. Innahum, enggak. In dan jangan langsung dihentak. Innahum, ya tidak seperti itu. In ya. Kemudian di sini kita bisa lebih mati bertemu dengan ha di sini. Izhar syafawi. Nah, ini ada alif lam qamariyah dibaca lamnya. Kemudian ini mad tabi'i. Ini juga mad tabi'i. Nanti di sini ada nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Jadi dari kaf langsung ke lam bertasydid. Walakilla. Oh, di sini juga ada shin sukun rokhawah dan juga tafashi harus jelas. Ditahan suaranya. Yash'urun. Baik, kita baca. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.